Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Kelas 11 hari ini, semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Untuk pertemuan mata pelajaran geografi pada hari ini secara daring, kita akan mempelajari tentang komposisi penduduk dan piramida penduduk. 1. Definisi komposisi penduduk. Apa sih yang dimaksud komposisi penduduk? Dalam ilmu geografi, komposisi penduduk dianggap sebagai sebuah susunan atau pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Nah, untuk mempermudah penentuan jumlah penduduk, komposisi penduduk disusun berdasarkan kriteria-kriteria tersebut. Misalnya berdasarkan demografinya seperti usia, jenis kelamin, tingkat penghasilan, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan lain sebagainya. Pengelompokan komposisi penduduk ini juga bisa digunakan sebagai acuan dasar dalam pembentukan kebijakan pembangunan suatu negara. Yang kedua, fungsinya apa dari komposisi penduduk tersebut? Nah, satu, untuk mengetahui gambaran penduduk di suatu daerah dalam berbagai kriteria. Kemudian yang kedua, memudahkan pemerintah merancang strategi dan kebijakan untuk pembangunan suatu negeri. Ketiga, memudahkan pemerintah mengklasifikasikan penduduk sebagai arah pencapaian pembangunan nasional. Keempat, untuk mengetahui potensi sumber daya manusia suatu daerah berdasarkan umur, jenis kelamin, status pendidikan, maupun pekerjaan. Nah, sekarang kaitannya tadi komposisi dengan piramida penduduk. 3. Piramida penduduk. Kalau komposisi penduduk sudah dibuat, kamu tentu membutuhkan gambaran untuk mengetahui perbandingan golongan penduduk pada setiap kriteria. Nah, dalam ilmu geografi, komposisi penduduk tersebut digambarkan dalam bentuk piramida, yang disebut dengan piramida penduduk. Jadi, piramida penduduk itu adalah gambaran yang menyajikan komposisi data kependudukan suatu wilayah atau negara dalam bentuk diagram batang menurut umur dan jenis kelamin. Nah, yang keempat, jenis-jenis piramida penduduk apa saja? Ada 3 ya. A. Piramida penduduk ekspansif atau penduduk muda. Piramida ini digambarkan dalam bentuk segitiga limas. Piramida ini terbentuk kalau mayoritas penduduknya berusia muda atau di bawah 15 tahun. Nah, piramida ini terjadi karena angka kelahirannya lebih tinggi daripada angka kematian. Contohnya, negara-negara yang memiliki piramida penduduk ekspansif banyak ditemui di negara-negara berkembang seperti Malaysia, Filipina, India, dan Indonesia. B. Piramida penduduk stasioner atau penduduk dewasa. Nah, jenis piramida ini bentuknya merata sehingga ada yang menyebutnya seperti granat. Piramida penduduk stasioner menunjukkan tingkat kelahiran dan kematian yang seimbang di suatu negara. Nah, piramida ini biasanya terdapat di negara maju seperti Singapura, Jepang, Inggris, dan Brunei. C. Piramida penduduk konstruktif atau penduduk tua. Bentuk piramida penduduk konstruktif terlihat seperti batu nisan. Piramida ini menyajikan tingkat kelahiran yang rendah dan tingkat kematian yang sangat tinggi. Kalau suatu negara memiliki piramida penduduk seperti ini terus-menerus, maka pertumbuhan penduduk di negara tersebut akan berjalan lambat. Contohnya adalah negara Jerman, Swiss, dan Belgia. Nah, mari kita lihat penjelasan yang lebih rinci tentang piramida penduduk muda atau ekspansif. Nah, cirinya di sini sebagian besar penduduknya berada dalam kelompok usia muda. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa penduduk daerah tersebut sedang mengalami pertumbuhan. Kemudian tingkat kelahiran dan kematiannya masih cukup tinggi, pertumbuhan penduduknya juga tinggi. Nah, bagaimana perbandingannya dengan piramida penduduk dewasa atau stasioner? Nah, jumlah penduduknya dalam keadaan stasioner seimbang ya, kemudian jumlah kelahiran kematiannya juga seimbang. Jumlah penduduk relatif tetap,
pertumbuhan penduduknya rendah, kemudian penduduk muda hampir sebanding dengan penduduk tua. Kemudian ini gambaran dari piramida penduduk tua atau konstruktif. Nah, jumlah penduduknya terus berkurang, angka kelahirannya lebih kecil daripada angka kematian. Sebagian besar penduduk berada pada kelompok usia tua, pertumbuhan penduduk sangat rendah, bahkan tidak ada sama sekali. Nah, ini adalah 5 ya, gambar piramida penduduk. Ada 3 gambar, yaitu A, B, dan C. A itu adalah untuk piramida penduduk muda, B, piramida penduduk dewasa atau stasioner, kemudian ada piramida penduduk tua atau konstruktif ya. Nah, L itu adalah untuk laki-laki, W itu wanita. Untuk bagian yang bawah ini adalah penduduk usia muda, atas itu usia dewasa atau usia tua. Kita lihat di piramida penduduk muda ya, ekspansif. Ini jumlah penduduk yang usia mudanya itu lebih banyak daripada yang usia tua. Nah, kalau yang piramida stasioner ini lebih seimbang antara usia muda atau kelahirannya ya dengan kematian atau usia tua. Ini seimbang. Nah, kalau untuk piramida penduduk tua ini yang paling banyak adalah usia tua dibandingkan dengan usia muda. Jadi lebih banyak kematian, lebih banyak usia tua dibandingkan dengan kelahiran ataupun dibandingkan dengan penduduk usia muda. Nah, semoga apa yang saya sampaikan itu dapat dipahami. Tugasnya adalah setelah kalian menyimak video pembelajaran geografi ini, pertanyaan dan informasi apa saja yang dapat kalian temukan dari piramida penduduk. Nah, terima kasih. Semoga bermanfaat, menambah sedikit ilmu bagi kalian semua, bagi kita semua. Sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.